Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para hadirin, saudara-saudaraku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Musalla Al-Qadiriyah dan juga yang mengikuti pengajian ini via online, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kembali kita berkumpul di Musalla Al-Qadiriyah dalam rangka melanjutkan rutinitas kita, kajian 2 pekan sekali, membahas satu kitab yang berjudul Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Kitab ditulis oleh Syekh Salih Ahmad Asy-Syami. Hari ini kita memasuki bab ke-16. Judulnya adalah Al-Amru Bil Ma'ruf Wan Nahyu Anil Munkar. Al-Amru Bil Ma'ruf artinya memerintahkan yang baik, Wan Nahyu Anil Munkar artinya melarang dari yang mungkar. Ya. Tentunya para hadirin rahimakumullah, amar ma'ruf nahi munkar adalah sifat orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran, tepatnya surat At-Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang mukmin baik laki-laki ataupun perempuan, sebagian mereka adalah penolong, adalah pemimpin, adalah pelindung untuk sebagian yang lain. Jadi kita sesama orang mukmin itu adalah saling menolong, saling menjaga, dan sebagian kita adalah pemimpin untuk yang lain. Sepertinya pecinya bengkok. Baik. Apa ciri orang-orang yang beriman tersebut? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka senantiasa memerintahkan kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar. Ini harus jadi sifat kita semua agar kita sampai di level orang-orang yang beriman. Jadi bukan hanya orang Islam, tapi levelnya orang yang beriman. Maka yang harus kita penuhi adalah syarat beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ketika melihat apa yang Allah perintahkan ditinggalkan oleh manusia, maka kita ingatkan mereka. Dan ketika yang dilarang oleh Allah malah dikerjakan, maka kita cegah mereka. Itu namanya hisbah. Hisbah itu artinya al-amru bil ma'rufi idza turika wan nahyu anil munkari idza fu'ila. Itu namanya hisbah. Apa itu hisbah? Memerintahkan yang baik kalau ditinggalkan, mencegah dari yang buruk kalau dikerjakan. Itu kita sebut dengan apa? Hisbah. Atau kadang disebut juga apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Dan tentunya di dalam Al-Quran surat Ali Imran 110
Allah Subhanahu wa taala memberikan para sahabat predikat sebaik-baik umat. Ya, dan itu mereka dapatkan dikarenakan beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia dengan ciri memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ini ayat turun untuk para sahabat. Sekali lagi, ini ayat turun untuk siapa? Para sahabat. Apakah kita bisa mendapatkan predikat khairu ummatin? Bisa. Tentunya dengan memenuhi syaratnya. Apa syarat yang harus kita penuhi? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita akan memasuki hadis yang pertama. Para hadirin boleh dilihat hadisnya nomor 44 ya. Ini hadisnya bagus sekali, Pak. Biasa disebut dengan istilah haditsus safinah. Hadis tentang perahu. Jadi Nabi memberikan perumpamaan dengan perahu ya. Bagaimana perumpamaannya? Coba kita lihat. Hadis ini adalah riwayat Imam Bukhari. Ya, di sini dikatakan nomor hadis 2493. Dari sahabat yang namanya Nu'man bin Bashir. Sahabatnya siapa namanya? Nu'man bin Bashir. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu, perumpamaan al-qaimi ala hududillah." Perumpamaan orang-orang yang menjalankan perintah Allah. Artinya yang wajib dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan, dan dia mengajak manusia untuk apa? Mengerjakan yang baik, menjauhi yang buruk. Perumpamaan orang-orang yang menegakkan atau menjalankan perintah Allah, wal waqi'i fiha, dan orang-orang yang meninggalkan perintah Allah. Jadi orang Islam itu kan macam-macam. Ada yang istiqomah menjalankan perintah Allah, ada yang malah jatuh kepada apa? Maksiat. Bagaimana perumpamaan orang-orang yang istiqomah melakukan amal kebaikan dengan orang-orang yang ahlul maksiat? Tapi mereka umat Islam semuanya. Ada yang to'ah, ada yang ahlul maksiat. Mereka semua umat Islam. Bagaimana perumpamaan mereka? Kata Nabi, kamathali qaumin istahamu ala safinatin. Adalah umpama satu kaum yang melakukan undian untuk mendapatkan tempat di atas kapal. Bapak-bapak kalau pernah naik kapal laut yang besar, itu kan ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada yang dapat bagian atas, ada yang dapat bagian bawah. Nah, kita itu sebagai satu umat itu umpama orang yang sedang naik kapal besar. Ada yang kebagian di bagian atas, tapi ada juga yang kebagian di mana? Di bagian bawah. Ya. Lalu Nabi berkata, fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Maka sebagian mereka kebagian di atas dan sebagian yang lain kebagian di mana? Di bawah. Yang di atas itu perumpamaan orang-orang yang selalu menjalankan perintah Allah. Itu mereka diumpamakan seperti orang yang kalau naik kapal di mana, Pak? Di atas. Kelas apa namanya, Pak Haji, kalau di atas? Eksekutif atau? Jadi ada kelas eksekutif, ada kelas ekonomi, kan begitu. Nah, kalau yang rajin ibadah,
jauh dari yang haram, dia mau beramar ma'ruf nahi mungkar, maka ibarat naik kapal laut itu dia di bagian mana? Bagian atas. Adapun ahlul maksiyah itu diibaratkan oleh Nabi sebagai orang-orang yang kebagian kapal di bagian apa? Di bagian bawah. Fakana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum. Nah, orang-orang yang di bawah itu, Pak, yang kebagian di bawah, kata Nabi, kalau mereka ingin ngambil air seperti ini, mereka harus kemana? Naik ke atas. Jadi, ketika yang di bawah bolak-balik ke atas, menjadikan yang di atas merasa terganggu, Pak. Kalau kata orang Sunda, Bapak pernah dengar? Herin. Herin, tahu herin? Apa istilahnya bahasa Betawi itu? Hah? Apa? Ngeribetin aja. Jadi bentar-bentar bolak-balik ke atas. Jadi yang di atas terganggu. Karena yang di bawah itu apa? Bolak-balik, ambil air, ambil makanan kemana? Ke atas. Ya. Faqalu, maka orang-orang yang di bawah ketika melihat orang-orang yang di atas terganggu, mereka memiliki pemikiran. Apa kata mereka? Lau anna kharaqna nasibana kharqan lam nu'zi man fawqana. Ya udah, kenapa enggak kita bolongin aja ini kapal? Biar kita ngambil airnya nggak usah susah kemana. Daripada kita bolak-balik ke atas, ngambil bekal, ngambil minum, ngambil makan. Ya udah kapalnya aja kita bolongin, otomatis kan ngambil air apa? Ngambil air mudah, dan yang di atas nggak keganggu. Itu kata Nabi. Fa in yatrukuhum, kalau orang-orang yang di atas membiarkan orang-orang yang di bawah, membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, halaku jami'an, maka baik yang kebagian di atas ataupun kebagian di bawah, halaku jami'an, mereka akan binasa semuanya. Luar biasa, Pak. Inilah umat Islam, seperti satu tubuh. Jadi kalau itu yang di atas enggak peduli dengan yang di bawah, dengan kerusakan yang mereka buat, dengan pelanggaran yang mereka kerjakan, maka kalau sampai perahu kita ini tenggelam, yang bahaya bukan hanya yang di mana? Yang di bawah, yang di atas pun akan ikut tenggelam. Wa in akhadhu ala aidihim, tapi kalau yang di bagian atas itu menarik tangan orang-orang yang di bawah, ayo sama-sama kita ke atas. Ayo sama-sama minum bersama kami, makan bersama kami. Najwan jami'an. Niscaya kata Nabi, mereka semua selamat sampai tujuan. Jelas atau tidak, Pak? Jadi ternyata para hadirin rahimakumullah, aplikasinya dalam kehidupan kita. Seandainya kita ini adalah orang yang hidup di satu lingkungan, baik itu mungkin tingkat RT, tingkat RW, atau tingkat kelurahan. Tentunya manusianya beragam, bermacam-macam. Ada yang istiqomah beribadah, ada juga yang ahlul maksiyah. Boleh jadi kita tinggal di satu tempat, di tempat itu ada terjadi apa, Pak? Maksiat. Entah ada satu tempat dijadikan tempat minum-minuman keras, entah di satu tempat dijadikan tempat perjudian, entah di satu tempat dijadikan tempat perzinahan. Kita sebagai orang yang tinggal di lingkungan itu ibarat di atas satu perahu. Kalau kita hentikan itu maksiat, dan kita sebenarnya mampu, ya sebenarnya kita kumpulkan tokoh masyarakat, kita kumpulkan para sesepuh, kita kumpulkan tokoh-tokoh agama, kita bermusyawarah,
kita bertukar pikiran bagaimana agar kemungkaran, agar maksiat yang ada di lingkungan kita itu bisa kita hentikan. Maka itu adalah perumpamaan orang-orang yang sedang menghentikan para penumpang kapal yang ada di bagian bawah. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, para hadirin rahimakumullah, walaupun barangkali kita nggak mabuk, kita nggak berjudi, kita nggak berzina, tetapi kita melihat perbuatan itu dan kita bisa mengusahakan agar itu dihentikan. Boleh jadi kalau datang azab dari Allah, bukan hanya mereka yang tenggelam, tapi siapa yang tenggelam? Semua tenggelam. Jelas tidak, Pak? Ya, itu yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Para hadirin bisa buka Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 25. Surah apa namanya? Al-Anfal ayat 25. Di dalam surat yang mulia ini, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa." Surat apa itu? At-Taubah ayat 25. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai manusia, kata Allah, jagalah diri kalian fitnatan, dari satu siksaan, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa, yang kalau siksaan itu sudah datang, maka siksaan itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Luar biasa, Pak, ya. Jadi ada satu siksaan, kata Allah, yang kalau siksaan itu datang, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Kalau itu sudah datang, maka yang celaka bukan hanya ahli maksiat, bukan hanya yang zalim, tapi semuanya apa? Kena. Ya. Kalau kita baca dalam Al-Quran, dalam kitab tafsir, Ibnu Abbas sahabat Nabi, dan para sahabat yang lain berkata, penafsiran ayat ini adalah apabila di satu kampung, di satu desa, di satu kelurahan, atau mungkin di satu kecamatan, atau mungkin di satu daerah terjadi kemaksiatan. Ada yang minum khamar, ada yang berjudi, ada yang berzina, ada yang melakukan maksiat. Padahal mereka sanggup untuk apa? Untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi mereka diam. Tapi mereka tidak peduli. Maka saat itulah berlaku surat At-Taubah ayat 25. Apa tadi bunyinya? Wattaqu, jagalah diri kalian fitnatan, terhadap satu siksaan, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa, yang kalau itu siksaan sudah datang, maka tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim, tidak hanya menimpa ahlul maksiyah, tapi akan menimpa semuanya. Itulah bahayanya apa, Pak? Ketika kita diam terhadap yang namanya maksiat. Maka sama-sama, Pak, kita jaga lingkungan kita. Ya. Kalau hadir di pengajian kita ini orang-orang yang mungkin diberikan amanah oleh masyarakat, baik itu di tingkat RT, ataupun di tingkat RW, ataupun di tingkat kelurahan. Kelurahan kan pun ada banyak istilahnya lembaganya, ada LPM, ada macam-macam itu ya. Itu mari sama-sama kita gunakan jabatan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Tujuannya apa, Pak? Jangan sampai perahu kita ini tenggelam. Ya, agar jangan sampai perahu kita ini tenggelam. Ya. Dan ini tanggung jawab kita. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, surat apa itu? At-Taubah juga. Apa itu? Wal takum minkum ummatui yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada segelongan orang, sekelompok orang dari kalian yang memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang
mungkar. Sekali lagi, kita bisa menghentikan itu maksiat, kita bisa menutup itu maksiat, tapi kita diam seolah tidak terjadi apa-apa, itu bahaya. Itu bisa menyebabkan kapal kita ini apa? Tenggelam, karam. Enggak sampai ke pelabuhan, Pak Haji. Enggak sampai ke tujuan. Maka mari sekali lagi sama-sama kita jaga lingkungan kita ini. Jangan sampai kapal yang kita naiki ini karam, tenggelam, sehingga tidak sampai bisa mengantarkan kita kepada tujuan, yaitu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas atau tidak? Dan ini perumpamaannya menurut saya bagus. Jadi kita ini berlingkungan diumpamakan seperti naik kapal, Pak. Naik kapal tantangannya ada apa? Ombak. Apa lagi? Badai, kan ada ombak, ada badai, macam-macam. Ya, tapi kalau kita solid, kalau kita bersatu, ya, kalau kita berta'awun, insya Allah yang sulit itu akan menjadi mudah. Sebenarnya hari-hari ini kita lihat di medsos, maksiat itu menjamur seperti jamur orang bilang di musim apa? Di musim hujan. Bukan karena kemaksiatan itu banyak, tapi karena orang diam itu, orang baik itu diam. Jadi bukan karena kemungkaran itu kuat, bukan karena kemungkaran itu hebat, tapi karena orang baiknya apa? Diam. Itu jangan sampai begitu. Jelas ya? Mari sama-sama ambil bagian, ya, kita menjaga lingkungan kita, paling minimal keluarga. Dimulai dari keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang dan keluargamu dari api neraka. Dalam ayat yang lain Allah berfirman apa? Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk selalu mengerjakan salat. Ada tiga kelompok yang tidak akan mencium baunya surga. Kata siapa itu, Pak? Kata Nabi SAW. Yang pertama, kata Nabi, yang tidak akan mencium baunya surga, mudminul khamri, pecandu minuman keras. Yang kedua, yang tidak akan mencium baunya surga, al-aqu, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, yang tidak akan masuk surga adalah ad-dayuth. Apa itu ad-dayuth? Iya, yaitu alladzi yuqirru fi ahlihi al-khubuth, yaitu seorang ayah atau seorang suami yang membiarkan di keluarganya terjadi maksiat. Ini harus kita saling ingatkan. Perhatikan istri kita, perhatikan putri kita, Pak. Jangan sampai dia keluar di malam hari, dibawa oleh laki-laki yang bukan mahramnya, naik motor. Nanti kalau kata Ustadz siapa itu, bisa masuk angin. Ya, kalau mau naik motor berdua malam-malam bisa masuk apa? Masuk angin, muntah-muntah nanti. Hamil, maksudnya kan begitu. Itu bahaya. Kalau zaman dulu, ya, kalau kita baca buku-buku yang menceritakan kebudayaan zaman dulu, seperti tulisan-tulisan Buya Hamka. Termasuk saya belum lama mendengar ceramahnya MZ. Beliau bercerita di Betawi tahun 60, tahun 70, itu luar biasa. Kata beliau, kalau kita masuk ke kampung-kampung, itu ramai anak-anak pergi ke masjid, ramai anak-anak mengaji. Dan saat itu, kalau sampai terjadi yang namanya perzinahan, itu adalah aib satu kampung. Ya, aib yang begitu luar biasa. Kalau sekarang mohon maaf, ya, itu dianggap apa, Pak? Biasa. Demi Allah, bapak-bapak sekalian, siapa yang memiliki putri, memiliki anak, lalu dia diam, anak gadisnya dibawa oleh laki-laki yang bukan mahramnya, naik motor di malam hari, entah pulang jam berapa, ya, dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin, dan setiap pemimpin ingat pasti akan dimintai apa? Pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Maka sama-sama, Pak,
kita jaga lingkungan kita, kita jaga keluarga kita dari maksiat, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting untuk selalu dan senantiasa kita ingatkan. Jelas atau tidak, Bapak-bapak? Hadis yang pertama, jadi perumpamaan kita umpama apa tadi? Perahu. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di atas perumpamaan orang yang istiqomah, ya, istiqomah dia. Yang di bawah perumpamaan ahlul maksiat. Kalau yang di atas nggak berusaha menarik yang di bawah, maka bisa-bisa kapal itu apa? Tenggelam. Maka jangan sampai kapalnya tenggelam. Kita memasuki hadis nomor 45. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Dari hadis namanya Tariq bin Syihab. Tariq bin Syihab. Apa kata Tariq bin Syihab? Beliau berkata, orang pertama yang memulai khutbah pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sebelum sholat adalah Marwan bin Al-Hakam. Kalau kita sholat id, khutbah dulu atau sholat dulu? Sholat. Nah, di zaman tabi'in berarti masih banyak para sahabat. Ada seorang gubernur namanya Marwan Al-Hakam. Dia ditunjuk oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifahnya Bani Umayyah, untuk menjadi gubernur di Madinah. Apa yang dia lakukan? Dia mengubah bentuk sholat Idul Fitri, Idul Adha. Yang mana di zaman Nabi sholat dulu baru khutbah, di zaman dia khutbah dulu baru sholat. Oh, ini apa namanya, inovasi. Harusnya sholat dulu baru khutbah. Di zamannya Marwan bin Al-Hakam diubah, dibalik. Khutbah dulu baru sholat. Maka ada seorang tabi'in, yaitu seorang laki-laki yang berdiri di hadapan Marwan. Marwan itu tadi siapa? Gubernur. Ya, Marwan. Apa kata laki-laki itu? As-salatu qabla al-khutbah. Kenapa khutbah dulu baru sholat? Sholat dulu baru khutbah. Itu yang benar. Ini namanya amar ma'ruf nahi. Berarti boleh ya depan pemimpin. Sholat dulu baru khutbah. Di mana ceritanya khutbah dulu baru sholat? Jadi artinya amar ma'ruf nahi mungkar nggak harus antara kita nih Pak, nggak harus. Bahkan terkadang kita beramar ma'ruf kepada apa? Walaupun nanti dilihat sejauh mana nanti maslahat dan madaratnya. Kalau kira-kira maslahatnya lebih baik disampaikan secara sembunyi-sembunyi, ya jangan di depan umum, maka itu lebih utama. Tapi kalau kita melihat bahwa yang mengucapkan itu seorang ulama yang karismatik, yang didengar, ya, yang berwibawa, maka nggak ada masalah. Kalau dia langsung menyampaikan di hadapan siapa? Pemimpin. Nggak boleh begitu. Sholat dulu baru khutbah. Jangan dibalik apa? Khutbah dulu baru. Tapi luar biasa. Pemimpin ini punya alasan. Coba apa alasan beliau? Qaturika ma hunalika. Kalau kita biarkan sholat dulu baru khutbah, maka orang gak ada yang mau dengerin khutbah. Habis sholat mereka pada pulang. Berarti niatnya apa ini? Niatnya bagus. Tapi kalau niatnya bagus, caranya tidak bagus, yaitu caranya menyelisihi perintah Nabi, maka yang diukur adalah caranya salah. Niat bagus, wahai amir, wahai gubernur, kalau di zaman Nabi kami sholat dulu baru khutbah, ini Anda apa-apaan? Anda ubah khutbah dulu baru sholat. Apa jawaban sang amir? Kalau kita bikin sholat dulu baru khutbah, nanti nggak ada orang yang mendengarkan apa? Khutbah. Karena habis sholat pada apa? Pada pulang. Ini alasan siapa? Marwan Al-Hakam. Dalam kondisi tersebut, tiba-tiba ada sahabat Nabi yang ikut berbicara. Beliau adalah Abu Sa'id.
Abu Sa'id apa itu? Abu Sa'id Al-Khudri. Itu seorang sahabat Nabi. Apa kata Abu Sa'id? Abu Sa'id menjadi penengah. Amma hadza. Ini laki-laki ini yang tadi memberikan nasihat. Faqad qada ma alaihi. Dia hanya menjalankan kewajiban yang harus dia laksanakan. Apa itu kewajiban yang harus kita laksanakan? Amar ma'ruf nahi munkar. Maka Abu Sa'id berkata, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasul bersabda, man ra'a minkum munkaran. Man ra'a minkum munkaran. Apabila salah seorang dari kalian melihat kemungkaran, falyughayyiru biyadihi. Ubahlah dengan kekuatannya. Kekuatan itu apa, Pak? Ada yang minum khamar, kita sita khamarnya, kita musnahkan. Itu namanya apa? Kekuatan. Ada informasi misalnya, informasi intelijen, Masya Allah. Ada satu truk apa? Ganja di Merak, kita sita, kita rampas. Itu namanya apa, Pak? Kekuatan. Kalau Anda melihat kemungkaran, Anda punya kekuatan, wahai para pemimpin, falyughayyir biyadi. Ubahlah kemungkaran itu dengan tangan Anda. Anda sudah diangkat oleh Allah, dipercaya oleh rakyat, diberikan amanah, maka gunakanlah untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Lalu bagaimana kalau kita nggak punya kekuatan? Ada derajat yang kedua. Fa in lam yastati' apa? Fa bilisanihi. Kalau tidak sanggup dengan kekuatan, maka dengan apa? Dengan lisan. Artinya apa Pak lisan itu? Ngomong, ya, nggak boleh seperti itu. Hentikan perbuatan kalian. Jangan kotori lingkungan kami dengan apa? Dengan maksiat. Pakai apa tuh? Pakai lisan. Kalau zaman dulu masih kuat Pak Haji ya. Kalau sekarang saya lihat di kota pun mulai sifat namanya individualisme. Jadi apa namanya? Individualis, artinya antara kadang satu rumah dengan rumah yang lain nggak saling apa Pak? Nggak saling kenal. Sehingga ketahanan sosial menjadi apa? Retak. Ya, yang tadinya solid, yang tadinya bersatu, sehingga apa Pak? Mudah sekali lingkungan itu dimasukkan apa? Hal-hal yang sifatnya maksiat. Karena tadi dasarnya tidak saling mengenal. Kalau tidak saling kenal kan ya bagaimana akan kerjasama kan begitu. Dimulai mengenal baru bisa apa? Bekerja sama. Lalu dikatakan fa in lam yastati fa bilisanihi. Apabila tidak sanggup, tidak punya kekuatan, maka gunakanlah lisannya. Fa in lam yastati fa biqalbihi. Kalau ternyata lisan pun belum sanggup menyampaikan, fa biqalbihi. Dengan apa? Qalb. Apa maksudnya dengan hati? Dengan hati saya akan berkata di hati saya, duhai saya punya kekuatan, saya hentikan mereka. Duhai saya bisa menyampaikan, saya akan sampaikan. Tapi saya nggak bisa, kekuatan tidak ada, menyampaikan tidak ada. Minimal saya tinggalkan tempat itu. Bagaimana saya mengingkari kemungkaran, tapi saya malah apa? Hadir atau duduk? Nggak bisa Pak. Kalau kita memang mengingkari dengan hati, artinya kita tidak suka. Ya, artinya kita membenci. Bagaimana bentuk kita tidak suka? Tinggalkan tempat-tempat yang di sana ada perbuatan yang mungkar. Jelas atau tidak para hadirin? Baik. Berapa menit lagi sebelum Isya? Masih panjang. Bismillah. Ada pertanyaan barangkali yang ada yang ingin disampaikan? Bapak-bapak, Pak Alvin silakan, Bu Alban. Online atau apa ini? Oh, apa tuh Pak? Dayus dari laki ke perempuan.
Sama. Dayus itu dari kepala keluarga ke anggota keluarga. Baik itu istri, baik itu anak perempuan, baik itu anak laki-laki, sama Pak. Dayus itu adalah kata Nabi, yukirru fi ahlihi al-khubtha. Seorang ayah membiarkan alias tidak marah melihat keluarganya melakukan maksiat. Anaknya kesiangan sholat dibiarkan saja. Putrinya sudah dewasa harusnya berhijab keluar rumah dibiarkan saja. Istrinya mohon maaf kadang keluar rumah belanja belanja terbuka auratnya dibiarkan. Itu nggak boleh Pak. Ya, itu tidak boleh dalam ajaran kita. Ya, jadi seorang perempuan mohon maaf nyapu halaman rumah, apalagi kalau terbuka terlihat oleh orang lewat, atau belanja istilahnya belanja sayur atau jemur pakaian dalam kondisi lekbong atau apa namanya? Pajang foto yang tabarruj. Tabarruj itu bersolek-molek, menampakkan keindahan tubuhnya dan lain sebab, atau apalagi sampai ada gerakannya yang bisa membangkitkan syahwat, itu tentunya dilarang. Itu dilarang. Nauzubillahi min dzalik. Begitu Abu Alman. Baik. Ada lagi pertanyaan, Pak Haji? Baik, Pak Haji. Hari-hari kenapa Pak Haji? Anak perempuan bersalaman, anak-anak. Usia berapa Bapak? Iya, kalau belum balik nggak ada masalah. Ya, anak kelas 1, kelas 2. Tapi kalau sudah mulai kelas 4, sudah mulai besar, itu mulai kita ajarkan Pak? Tidak bersentuhan. Tapi kalau masih TK, masih SD kelas 1, saya rasa itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah agak besar, sudah mumayyiz, ya, kalau anak-anak itu cepat Pak. Kalau sekarang yang saya dengar anak-anak kelas 3, kelas 4 SD sudah mulai haid perempuan. Oleh karenanya berarti kalau kelas 3 dia haid, kelas 4 dia haid, berarti kelas 1 sudah harus mulai diajarkan itu. Kamu tidak boleh bersentuhan dengan yang bukan mahram, ya. Kadang di masyarakat kita, Masya Allah ya, mohon maaf, sampai tingkat SMA itu kalau gurunya perempuan cium tangan begitu. Alasannya sebagai bentuk penghormatan. Tentunya tidak diperbolehkan. Nabi dalam hadisnya berkata, seandainya kepalaku ini diletakkan besi yang panas, itu masih lebih ringan bagiku dibandingkan menyentuh wanita yang bukan mahram. Enggak boleh. Ulama sepakat dilarang menyentuh wanita yang bukan mahram. Jelas Bapak-bapak? Begitu Pak Haji. Tapi kalau masih anak kecil nggak ada masalah, dikasih keringanan oleh syariat. Pas Isya ya, alhamdulillah. Satu penutupan. Iya. Acara agama lain maksudnya Natalan begitu. Jadi pertanyaan dari Abu Sofiyah, apa hukumnya orang Islam ketika ada acara hari raya yang bukan Islam, ya misalnya Natal atau apa, ada pohon Natal besar, dia foto-foto di belakang pohon tersebut atau di depan pohon tersebut, atau dia memakai aksesorisnya dan lain sebagainya. Tentunya tidak ada perdebatan para ulama, itu adalah perbuatan yang haram, ya, karena itu masuk kepada kategori meninggalkan ingkarul mungkar. Dalam Islam itu kita diwajibkan mengingkari kemungkaran, ya. Di antara kemungkaran yang paling besar yang menyebabkan langit itu sampai hampir pecah, bumi itu hampir hancur,
gunung itu hampir lebur adalah anda'au lirrahmani walada. Ketika mereka mengatakan Allah memiliki anak, apalagi kalau itu dijadikan pesta, kalau itu dijadikan hari raya. Maka seorang muslim itu tidak boleh foto-foto di depan aksesoris agama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan ya, menceritakan sifat ibadur rahman. Allah katakan wa iza marru billagwi marru kirama. Apabila mereka melewati al-lagwu, itu bahasa Arab namanya al-lagwu, marru kirama, mereka melewatinya dengan menjaga kehormatan mereka. Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan al-lagwu ay a'yadul kuffar, hari raya orang-orang kafir. Jadi di antara syariat yang Allah ajarkan kepada kita, kalau kita melewati acara hari raya yang bukan hari raya orang Islam, marru kiroma, mereka lewati sambil menjaga kehormatan, tidak mau mendekati syiar-syiar orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani dan lain sebagainya. Maka ini yang begini kalau dilanggar ya bisa menunjukkan kejahilan, ketidakpahaman, dan kalau dia sudah paham itu bahaya sekali. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum dalam agama mereka, fahuwa minhum, maka orang itu sudah masuk ke dalam bagian agama yang lain. Man tasyabbaha, ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum dalam masalah ibadahnya, maka kata Nabi dia termasuk kepada golongan tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Saya rasa jelas, insyaallah. Cukup ya, Bapak-bapak. Baik, mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan selalu diberikan kesehatan badan, kekuatan iman dan Islam untuk bisa istiqomah dalam beramal ibadah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.